Lah nek koyo sambojo kan malah kepenak. Jangan dikira begitu. Masing-masing punya tantangan. Belajar dari masa lalu. Kalau kita tetap berani menghadapi tantangan itu, setia dalam kesetiaan terhadap panggilan hidup kita masing-masing, Allah hadir menolong hidup kita sampai kapanpun. Karena Dia adalah Allah yang kekal abadi kasih setianya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Melihat pengalaman masa lalu, pengalaman dikasih Allah mestinya menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk melanjutkan perjuangan dan perjalanan kita di dunia. Kedati di belakang sana bisa jadi ada kisah-kisah yang tidak mengenakan, kegagalan dan duka cita, tetapi bagaimanapun pula Allah hadir di sana, dan kehadiran Allah inilah yang menjadi kekuatan untuk melanjutkan perjuangan kita. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Karena kedableganmu, kengeyelanmu, terpaksa itu diizinkan. Ya memang hidup kita ini seringkali penuh dengan kengeyelan, kendablegan. Sudah diberitahu tetap ngeyel, sudah diberitahu tetap dablek. Banyak orang tua yang merasa kesulitan mendidik anak-anak yang jenis demikian. Lalu mereka mengeluh, ini gimana anak saya begini, kok dablek teman, kok angel teman dikandani. Ya kalau ngomong dengan Tuhan, mungkin Tuhan akan menjawab, dari mangsamu kowe iki ora ngeyelan, kowe iki ora ndablegan. Karena kita terhadap Allah juga seringkali ngeyel, seringkali ndablek, gugu karepe dhewek. Itulah sikap sifat-sifat kita sebetulnya. Tapi para saudara sekalian yang terkasih, kita bisa tadi saya katakan, lihatlah masa lalu. Bersyukurlah atas perjalanan kita di masa lalu, jadikan itu sebagai bekal perjuangan kita selanjutnya. Dalam hal ini juga berlaku. Kita bisa belajar dari masa lalu kita, sikap dablek kita, ngeyelannya kita, gugu karepe dhewek itu, apa hasilnya? Apa buahnya? Seringkali yang terjadi adalah kekecewaan. Yang terjadi bukan sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang jauh lebih buruk dari apa yang sebelumnya kita dapatkan. Maaf Bapak Ibu, para saudara sekalian, banyak orang yang mengalami pengalaman yang sama dalam hidup berkeluarga. Ada pepatah mengatakan, rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Ketika sedang konflik dengan pasangannya, dia melihat, aduh itu kok ada yang lebih nerima, lebih bisa memahami saya, lebih bisa mengerti saya, nyantol ke sana. Ini ditinggal, pasangannya ditinggal, nyantol ke sana. Rumput tetangga lebih hijau. Tapi ketika didekati sudah dapat, alah, dening pada bae malah luwih parah ketimbang sing wingi. Yang sana sudah terlanjur ditinggal, dapat ternyata bukan sesuatu yang lebih baik. Maka belajar dari masa lalu. Ojo gugu karepe dhewek aja ndablek. Bangsa Israel juga sama. Yosua itu menjelang wafatnya mengajak mereka mereview, melihat kembali pengalaman-pengalaman di masa lalu, termasuk pengalaman ketika mereka itu, bangsa Israel itu jengkel kepada Yahweh. Itu kan kelihatan sekali di perjalanan itu. Yosua mau mengajak apa? Lihat itu pengalaman masa lalu. Kalau kalian manut kepada Allah, manut kepada Yahweh, kalian selamat. Perjalanan bangsa Israel, mereka selamat itu ketika mereka manut kepada Allah. Ketika mereka menolak, ketika mereka tidak mau manut, mereka celaka. Belajar dari masa lalu. Yesus pun mengajak, lihatlah, belajar dari masa lalu kita. Itu dulu Musa memberikan izin itu kan karena kamu dablek. Pada aslinya tidak seperti itu. Lalu bagaimana ketika berhadapan dengan persoalan hidup kita? Bukan hanya yang hidup berkeluarga. Karena tadi para murid lalu gawe kesimpulan dewek. Nek kaya kowe carane wis rasa kawin baik. Lah. Duh. Tidak menikah itu bukan karena menghindari persoalan loh ya. Maka Yesus menegur para murid. Ada yang memang tidak menikah karena memang dari lahirnya sudah begitu. Mungkin orang yang katakan laki-laki yang impoten atau bagaimana. Ada yang dibuat orang lain jadi begitu.
Kayak Kasim itu dalam kisah-kisah negeri Tiongkok itu kan dikebiri supaya nggak bisa kawin. Tapi ada juga yang memang membuat dirinya tidak menikah. Silakan pilih yang mana gitu loh. Kamu tuh masuk kelompok yang mana. Tapi juga ada kelompok yang menikah. Maka kalau kamu tidak menikah, jangan karena trauma melihat pengalaman-pengalaman tadi. Para murid kan ngomong begitu. Jika demikian halnya hubungan antara suami istri, angel oleh iso pegatan, ya wis rasa kawin baik. Itu salah. Kalau tidak menikah karena tidak bisa pisah itu ya salah. Jangan begitu. Kalau Anda mau tidak menikah boleh. Tetapi bukan karena trauma melihat pengalaman perkawinan seperti itu. Bersyukurlah kepada Allah. Dan Mazmur tanggapan, kekal abadi kasih setianya. Karena dalam perjuangan kita, seperti bangsa Israel berjuang dalam kesulitannya, mereka yang berkeluarga berjuang juga harus di dalam hidup berkeluarga, saling menerima pasangan dengan pasangannya, mendidik anak juga perjuangan. Kalau bertahan di situ, lihat di masa lalumu. Kalau kamu mau bertahan, berjuang, Allah pasti hadir. Karena kekal abadi kasih setianya. Di sana dikatakan dalam bacaan pertama, kekal abadi kasih setia Allah itu tampak ketika Allah atau Yahweh ini menolong bangsa Israel menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Bukan hanya satu kali, berkali-kali dan kali. Itulah yang membuat mereka mengatakan kekal abadi kasih setianya. Tidak pernah habis. Kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, kepada dia yang memukul kalah raja-raja besar dan membunuh raja-raja yang mulia. Ini dari Mazmur tanggapan. Mazmur juga mengajak bangsa Israel melihat pengalaman di masa lalu. Lihat, kalau kamu mau setia kepada Allah, Allah akan bertindak menolong kamu. Yesus pun sebetulnya mengajak yang sama. Kalau kamu setia dalam perjuangan, dalam pilihan hidupmu, entah itu hidup berkeluarga, entah itu hidup tidak menikah, Allah pasti akan menolong kamu dalam setiap kesulitan hidupmu. Mulane aja ndablek manut, setia. Ini rasanya pesan yang perlu selalu kita pegang. Jadi hidup kita ini bukan menghindari persoalan. Tentukan pilihan, bahwa di dalam pilihan itu ada konsekuensi-konsekuensi yang kadang tidak mudah, ada persoalan tidak mudah, itu sebuah konsekuensi. Tetaplah berjuang, Allah membantu kamu. Kalau para murid itu kan modelnya, daripada kayak gue serasa bojo baik, ya silahkan. Tapi kan orang yang tidak menikah itu juga tetap punya tantangan hidupnya sendiri. Jangan dikira, ini para murid mikirnya, lah nek rasa bojo kan malah kepenak. Oh, jangan dikira begitu. Masing-masing punya tantangan. Belajar dari masa lalu. Kalau kita tetap berani menghadapi tantangan itu, setia dalam kesetiaan terhadap panggilan hidup kita masing-masing, Allah hadir menolong hidup kita sampai kapanpun. Karena dia adalah Allah yang kekal abadi kasih setianya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Allah yang Maha Kuasa membimbing, melindungi, dan memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau persatukan cinta kami berdua. Kami rayakan sakramen perkawinan, janji suci setia selamanya. Dalam sakit dan sehat, dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, kami tetap setia. Walau kami tak sama, bahkan sering berbeda, dalam tangis dan tawa, kami tetap setia. Kami bersyukur, kami tetap setia, karena iman, pengharapan dan cinta. Kami bersyukur